Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Bapak Wawan dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Septian Dwi Chandra 20.0001, Selananda Karisma NPM 20.0003, Devi Setianingrum 20.0025, Ardelia Dinda Ivana 20.0032, Tovan Prasetyo 20.0035, Nabila Aulia Putri 20.0036, dan Nungki Dimas NPM 19.0124. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perangkat konseptual dan pengembangan hipotesis. Untuk yang pertama bisa langsung dijelaskan, silakan. Di sini untuk yang pertama ada pengertian rangka konseptual. Apa sih rangka konseptual itu? Jadi menurut Sugiono tahun 2014, kerangka konseptual merupakan suatu hubungan yang akan terhubung secara teoritis antar variabel-variabel penelitian yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Jadi secara teoritis di sini menunjukkan bahwa sebuah keyakinan peneliti pada bagaimana fenomena tertentu saling terkait antara satu sama lain. Contoh penyajian rangka konseptual menggunakan pelatihan yang buruk sebagai variabel moderator seperti yang ditunjukkan pada contoh skenario di atas. Di sini membuat teori bahwa komunikasi dan koordinasi yang buruk serta desentralisasi kemungkinan besar akan mengakibatkan pelanggaran keselamatan penerbangan hanya dalam kasus di mana pilot yang bertugas menerima pelatihan yang tidak memadai. Contoh-contoh tersebut menjelaskan bahwa variabel yang sama bisa saja menjadi variabel bebas, variabel sementara, variabel moderator, atau variabel terkait tergantung bagaimana kita mengkonsep model teoritis. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan adanya uji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang akan dihadapi. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Sela. Jenis-jenis hipotesis. Pertama yaitu hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis direksional merupakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok. Digunakan istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang, maka hal tersebut disebut hipotesis direksional. Contohnya yaitu semakin berat tekanan yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, hipotesis non-direksional. Hipotesis yang menyatakan hubungan atau perbedaan tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Meskipun mungkin diperkirakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel, tidak dapat mengatakan apa hubungan tersebut positif atau negatif. Contoh yaitu terdapat perbedaan antara nilai etika kerja karyawan Amerika dan Asia. Yang selanjutnya yaitu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau hipotesis nihil atau null hipotesis adalah proposisi yang menyatakan hubungan yang definitif dan tepat di antara dua variabel. Pada hipotesis ini menyatakan korelasi populasi antara dua variabel adalah sama dengan nol. Secara umum, pernyataan nol diungkapkan sebagai tidak ada hubungan atau signifikan antara dua variabel atau tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Yang kedua yaitu ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merupakan kebalikan dari hipotesis nol, yaitu pernyataan yang menunjukkan dua hubungan variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok.
yang selanjutnya kriteria rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis yang baik setidaknya mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian. Yang kedua berupa pernyataan dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. Yang terakhir berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis rivalnya. Kesimpulannya adalah teori merupakan suatu konsep yang berhubungan satu sama lain. Teori juga sangat berguna dalam suatu kegiatan melakukan penelitian. Sedangkan hipotesis menjadi jawaban sementara akan masalah penelitian secara teoritis yang dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Maka dari itu, hubungan antara teori dan juga hipotesis memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.